Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Revi menyunggingkan senyum jahat ketika melihat berita tentang kisruh rumah tangganya. Awalnya, dia tidak berniat membuka kisah itu di depan publik. Bahkan selama ini, tak banyak orang tahu bahwa dia adalah istri Gara. Tapi sekarang, Revi berubah pikiran. Dipikir-pikir dia bisa memanfaatkan keberadaan Nilam yang diketahui adalah teman baik Bening. Hal itu secara tak sengaja ia ketahui ketika ia melihat foto Nilam dan Bening di galeri ponselnya. Nampaknya jongosnya itu sengaja untuk menutupi persahabatan mereka agar dia tidak tahu. Muncul ide jahat Revi untuk menyewa seorang wartawan yang akhirnya memuat kisah mereka. Sekarang hampir semua orang tahu bahwa Bening adalah seorang pelakor jahat. Saya juga tidak tahu, saya benar-benar tidak menyangka ada gadis desa yang tega merusak rumah tangga saya. Revi nampak menyeka air mata palsunya dengan tisu kala ia berhadapan dengan banyak sekali wartawan siang itu. Apa alasan suami Anda berselingkuh? Bukannya selama ini Anda sangat menutup rapat kisah pribadi Anda di hadapan publik? Cecar wartawan. Gadis itu adalah pembantu di rumah mertua saya. Dia tega menggoda suami saya. Mereka ternyata sudah melakukan pernikahan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan saya. Wartawan merekamnya, kamera merekamnya. Media gosip menyebarkan cerita bohong Revi yang semakin menjadi. Revi tertawa puas, sementara Gara juga banyak kedatangan tamu wartawan yang haus berita. Situasi jadi runyam. Bening tak tenang di kampus karena jadi sasaran buli orang-orang. Setiap hari dia mendengar kalimat-kalimat menyakitkan. Sampai hari ini, Nilam belum kunjung tiba. Gara mendatangi Revi di rumah mereka. Ia membanting pintu. Apa maksudmu berbicara begitu kepada wartawan? Tanya Gara dengan suaranya yang menggelegar. Loh, aku sendiri didatangi wartawan karena berita itu, Gara. Aku terpaksa memberi pernyataan seperti itu. Aku tidak tahu siapa yang menyebarkan berita gila itu. Tidak mungkin kau tidak tahu. Gara mencengkeram dagu Revi kuat, membuat perempuan itu kesakitan. Untuk apa? Pernikahan kalian hanya akan menghancurkan reputasiku jika publik tahu. Aku tidak percaya. Kalau bukan kau, lalu siapa lagi? Bening punya sahabat yang pasti tahu semua cerita tentang kita. Kau tanya saja pada Bening. Dia pasti sengaja memberitahu temannya itu karena ingin menyingkirkan aku. Apalagi dia tahu bahwa temannya itu sekarang adalah asistenku. Gara bukannya bodoh, ia menatap Revi lekat. Aku tidak percaya. Pasti kaulah dalam semua ini. Gara melangkah keluar lalu pergi ke rumah. Dia tidak menemukan Bening, namun ada pesan yang mengatakan bahwa Bening berada di rumah mamanya. Gara segera menyusul istrinya itu. Ia khawatir hal itu akan mengguncang jiwa Bening yang sedang rapuh. Walau kenyataannya, Bening masih sangat tenang menghadapi itu semua. Berita seperti itu pasti sengaja dibuat untuk menjatuhkan, desis Nyonya Besar sambil menyerahkan susu hamil untuk menantunya itu. Tapi siapa ya, Ma? Entahlah, Revi barangkali. Bening diam. Sesaat kemudian ia menerima telepon dari Nilam. Ning, kau di mana? Bisa kita bertemu? Kebetulan Lam, kau bisa pergi ke rumah mertuaku sekarang. Kau kirimkan alamatnya ya. Bening segera mengirimkannya kepada Nilam. 30 menit kemudian, Nilam tiba bersamaan dengan Gara yang juga datang. Gara memicing, melihat Nilam yang mengangguk sopan. Mas Gara, Bening mau bicara dengan Nilam dulu ya. Gara mengangguk, membiarkan istrinya bersama Nilam. Sementara ia sendiri berbicara dengan mamanya, menyusun rencana apa yang akan mereka ambil demi meredam pemberitaan yang menyudutkan Bening saat ini. Sementara itu, Nilam dan Bening sudah berhadapan kini. Aku baru balik dari desa, Ning, setelah Mbak Revi memberikan aku cuti 4 hari. Aku lihat berita di medsos tentang kalian. Sungguh bukan aku yang menyebarkan berita itu, karena Mbak Revi menuduhku yang melakukannya. Bening menarik nafas panjang. Dia sendiri yakin bahwa memang bukan Nilam yang melakukan hal itu. Aku curiga dia sendiri yang melakukannya, Ning. Mungkin saja dia sengaja untuk merusak namamu agar kau kehilangan muka di depan setiap orang, apalagi di kampus. Aku sendiri tidak mengerti, Lam.
Sungguh tak paham pula harus bagaimana saat ini. Semua orang sudah menganggap aku perempuan jahat, keluh Bening. Kau tenang saja Ning, aku akan cari tahu. Bening tak menjawab, tapi rasanya dia memang memerlukan Nilam untuk mencari tahu semua itu melalui Revi. Hampir saja Bening berpikir bahwa Nilamlah yang sudah menyebarkan berita jahat itu. Gara dan Nyonya Besar sekarang saling berhadapan. Setelah menelpon Tuan Wibowo yang sedang di luar negeri, ia mendapat satu jalan keluar agar membebaskan Bening dari segala tuduhan. Gara, minggu depan Mama akan mengadakan resepsi besar-besaran untuk kau dan Bening. Kita akan mengundang banyak wartawan. Sudah Mama duga, menikah tanpa diketahui orang banyak di kota ini hanya akan menimbulkan fitnah saja. Aku setuju, Mah. Aku juga tidak akan menutup keberadaan Bening lagi. Iya tak apa, biarkan saja berita yang terlanjur beredar saat ini. Garam mengangguk. Ia setuju untuk mengadakan acara pesta pernikahan lagi dan kali ini tidak akan tertutup sama sekali. Kabar resepsi besar-besaran yang akan diselenggarakan oleh Gara dan Bening akhirnya sampai ke telinga Revi. Perempuan itu hampir terhuyung menghantam meja di ruang pribadinya ketika ia melihat berita pagi ini. Dia kira Gara akan malu karena kemarin sudah banyak awak media mengkonfrontasi dirinya terus-menerus mencari kebenaran tentang keberadaan istri kedua yang menjadi madu seorang model terkenal. Cerita kini mulai simpang siur. Ada yang mulai meragukan semua pernyataan Revi kemarin-kemarin, tapi tak banyak pula yang juga tetap menghujat Bening. Gara seolah menantang Revi untuk mengungkap identitas Bening secepatnya menjadi go public dari yang tadinya tertutup dan sempat Revi manfaatkan sebagai ladang fitnah. Jadi dengan kemarahan yang meledak-ledak, Revi pergi ke perusahaan Gara. Ia masuk ke dalam lift lalu setengah berlari menuju ke ruangan Gara di mana Gara tengah kedatangan tamu penting, rekan bisnisnya dari luar negeri. Maaf Ibu, Pak Gara sedang ada pertemuan penting dengan pihak asing di dalam ruangannya. Beliau meminta saya untuk melarang siapapun masuk ke dalam. Safira, sang sekretaris yang sekarang sudah lebih sopan dalam berpakaian, berusaha menahan Revi yang sudah seperti orang kerasukan. Aku tak peduli bahkan jika yang berada di dalam sana adalah presiden sekalipun. Aku istri Gara, kamu jangan coba-coba melarangku. Tapi ini perintah Pak Gara, Bu. Mohon kesediaan Ibu Revi untuk menunggu dahulu. Menunggu kepalamu? Minggir. Kalau tidak, aku akan membuat kau kehilangan wajahmu hari ini juga. Revi mengangkat jemarinya yang berhias kuku panjang dan terawat. Dia siap mencakar Safira yang masih saja berusaha menahan. Revi nekat. Ia menendang pintu hingga terkuak lebar. Mata Gara seketika melayang melihat Revi yang juga menatapnya dengan 1000 kemarahan. I'm sorry sir, I need a minute to talk to her. Please enjoy the light meal first. Terpaksa, Gara meminta izin untuk menghentikan sebentar pembahasannya dengan beberapa pria asing itu. Mereka mengangguk saja, membiarkan Gara pergi membawa Revi yang sudah mencoreng arang di mukanya. Sudah putus surat malumu? Gara menyentak Revi, membawanya menuju tempat lain yang jarang terjamah karyawan. Kau yang sudah putus urat malu, Gara? Apa maksudmu dengan mengadakan acara resepsi besar-besaran dengan mengundang banyak media? Kau mau menunjukkan pada dunia bahwa kampungan itu telah menjadi istrimu juga? Tantang Revi dengan nada suara berapi-api karena marah. Ya, dan jangan pernah menyebut Bening dengan sebutan serendah dirimu. Kau yang menantangku dengan skenario murahan yang kau buat beberapa hari belakangan ini. Jangan coba mengelak, Revi. Aku tahu betul siapa kau. Revi diam sesaat, lalu ia memukul-mukul dada Gara, melampiaskan kemarahan juga kekalahannya karena sikap Gara yang tak mau juga menuruti keinginannya kembali kepadanya. Aku hanya ingin kamu kembali. Kamu suamiku, aku tidak rela kamu berbagi hati dengannya. Percuma kau merengek atau meminta atau bersujud di kakiku. Aku tidak hanya ingin anak dari Bening. Aku juga sudah jatuh cinta betulan padanya. Jangan kira kau bisa menghalangi semua rencana yang sudah aku susun untuk pesta nanti. Revi mencengkram jemarinya dengan geram. Gara tak memberinya muka sekalipun. Revi, mau dipaksakan bagaimanapun, kau dan aku tidak akan bisa bersatu lagi. Aku tidak mungkin bisa menjadi Gara yang dulu. Jangan berharap kamu bisa menceraikan aku dengan mudah, Gara. Sampai mati pun kamu tetap suamiku.
Revi segera berlari meninggalkan Gara yang hampir saja mengucap talak kepadanya. Revi mencengkram lengannya sendiri dengan kuat, sampai buku-buku jarinya terbenam di kulitnya yang seputih susu itu. Lihat saja Bening, aku tidak akan membiarkan kau hidup tenang. Kau berani merebut suamiku, maka jangan salahkan aku kelak akan aku rebut sesuatu yang akan lahir itu.